Selamat siang, saya Haniel Nehemia dengan NIM 1915036082 dari kelas Sistem Informasi B 2019 akan menjelaskan tentang teori-teori adopsi teknologi. Yang pertama saya akan menjelaskan TAM, yang kedua saya akan menjelaskan model DPTB, yang ketiga saya akan menjelaskan model UTAUD. Mulai dari yang pertama saya akan menjelaskan TAM. Pengertian TAM. TAM atau Teknologi Acceptance Model merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi. Tujuan dari TAM ini yaitu untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pemakai terhadap suatu teknologi. TAM juga ini adalah pengembangan dari TRA dan diyakini mampu meramalkan penerimaan pemakai terhadap teknologi berdasarkan dampak dari dua faktor, yaitu perspektif kemanfaatan dan perspektif kemudahan pemakai. Di dalam TAM sendiri memiliki variabel, yaitu yang pertama pemakai aktual, yang kedua kesesuaian tugas, yang ketiga pengalaman, yang keempat sikap terhadap pengaplikasian, yang kelima perilaku keinginan untuk menggunakan, dan yang keenam kerumitan. Berikut juga ada manfaat dari TAM, yaitu yang pertama menggunakan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pengguna. Yang kedua, penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna. Berikut adalah bentuk asli dari TAM atau Teknologi Acceptance Model oleh Davis tahun 1989. Berikut juga ada beberapa faktor dari TAM, yaitu yang pertama, berfokus pada teknologi itu sendiri. Misalnya, pengalaman pengguna terhadap penggunaan teknologi yang sejenis. Pengalaman baik pengguna terhadap teknologi sejenis akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi. Faktor yang kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh dari pengguna. Reputasi yang baik ini yang didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan pengguna tersebut akan kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi adalah tersedianya mekanisme support yang handal. Dan kita masuk yang model kedua, yaitu model DTPB. Pengertian DTPB. DTPB atau Decomposition of Theory Plant Behavior merupakan pengembangan dari Theory of Rational Action atau TRA dan Theory of Planet Behavior atau TPB. Model ini menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara struktur keyakinan dan anteseden niat yang memerlukan dekomposisi keyakinan sikap, di mana bahwa komponen kognitif keyakinan tidak bisa diatur dalam sebuah unit konseptual atau kognitif tunggal. Dalam DTPB juga ada beberapa variabel. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada actual usage atau kesesuaian dengan prosedur dan konsistensi penggunaan. Yang kedua ada behavioral intention atau motivasi untuk tetap menggunakan. Yang ketiga ada attitude, yaitu menimbulkan rasa suka atau rasa antusias dalam menggunakan. Yang keempat ada subjective norm, yaitu pengaruh perilaku terhadap sekitar. Yang kelima ada perceived behavioral control, yaitu keyakinan pada diri sendiri. Yang keenam ada perceived usefulness, yaitu memotong waktu yang tidak produktif. Yang ketujuh ada perceived ease of use, yaitu mudah untuk digunakan. Yang kedelapan ada compatibility, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Yang kesembilan ada interpersonal influence, yaitu pengaruh orang lain. Yang kesepuluh ada external influence, yaitu pengaruh dari media massa. Yang kesebelas ada self efficacy, yaitu menggunakan secara mandiri. Dan yang terakhir, yang ke-12 ada facilitating condition, yaitu waktu, peralatan, atau uang.
atau fasilitas. Berikut adalah model Decomposite of Theory Planet Behavior atau DTPB, di mana ada ease of use, perceived usefulness, dan compatibility akan mempengaruhi attitude. Kemudian ada peer influence, superior influence akan mempengaruhi subjective norm. Ada juga self-efficacy, resource facilitating condition, dan teknologi facilitating condition akan mempengaruhi perceived behavioral control, di mana attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control akan mempengaruhi yang namanya intention, dan intention sendiri akan mempengaruhi usage behavior. Model yang ketiga yaitu model UTAUT. Pengertian UTAUT. UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology merupakan gabungan dari 8 model penerimaan yang sudah ada dan sudah terpublikasi. Di antaranya yaitu yang pertama ada Theory of Rational Action atau TRA. Yang kedua ada Teknologi Acceptance Model yaitu TAM. Yang ketiga ada Theory of Plant Behavior atau TPB. Yang keempat ada combine antara TAM dan TPB. Yang kelima ada Innovation Diffusion Theory atau IDT. Yang keenam ada Social Cognitive Theory atau SCT. Yang ketujuh ada Motivational Model atau MM. Dan yang terakhir ada Model of PC Utilization atau MPCU. Di dalam UTAUT sendiri ada variabel. Berikut variabel tersebut. Yang pertama ada performance ekspektansi, yaitu harapan akan kinerja. Yang kedua ada export ekspektansi, yaitu harapan akan usaha. Yang ketiga ada social influence, yaitu pengaruh sosial. Yang keempat ada facilitating condition atau kondisi pendukung. Yang kelima ada gender, yaitu jenis kelamin. Yang keenam ada age atau usia. Yang ketujuh ada experience atau pengalaman. Yang kedelapan ada voluntariness of use, yaitu kesukarelaan dalam menggunakan. Yang kesembilan ada behavioral intention, yaitu niat untuk berperilaku. Dan yang kesepuluh ada use behavior, yaitu perilaku untuk menggunakan suatu teknologi. Berikut adalah model dari UTAUT. Yang pertama ada performance ekspektansi. Yang kedua ada effort ekspektansi. Dan yang ketiga ada social influence yang akan mempengaruhi behavioral intention. Dan behavioral intention tersendiri akan mempengaruhi use behavior. Use behavior tidak hanya dipengaruhi oleh behavioral intention, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh facilitating condition. Berikut ini juga ada 4 faktor yang bisa digunakan untuk sebagai pengaruh terhadap behavioral intention. Ada gender, ada age, ada experience, dan ada voluntariness of use. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat siang.